Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat melaksanakan pembelajaran dari rumah. Bertemu kembali dengan saya tentunya di channel pendidikan dan tutorial Beni Firmanto. Jangan lupa di subscribe. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, kita akan masuk ke tema 2, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Nah, kalau Pak Beni tidak salah lihat, tidak salah ingat, ada pada halaman 81. Nah, pada halaman 81. Pak Beni tidak perlu menjelaskan panjang lebar, nanti silahkan dipelajari sendiri. Pada video kali ini Pak Beni akan menjelaskan mengenai bermain peran. Nah, di sini nanti kalian juga kembali akan melakukan kegiatan kelompok dengan teman-temannya kelompoknya, yaitu bermain peran. Bagaimana dan apa bermain peran itu? Silakan dengarkan penjelasan dari Pak Beni ya. Nah, sebelumnya tujuan dari pembelajaran kali ini nanti adalah setelah kalian mendengarkan atau melihat video kali ini, kalian akan dapat bermain peran dengan menggunakan ekspresi dan juga intonasi yang tepat. Nah, langsung kita masuk ke temanya, masuk ke materinya. Bermain peran, kisah anak gembala dan serigala. Nah, itu ada di buku tema. Bermain peran. Kenapa sih Pak kita harus bermain peran? Untuk apa sih Pak bermain peran? Sebenarnya bermain peran itu apa sih Pak? Nah, itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin kalian tanyakan ke Pak Beni. Di sini Pak Beni akan jelaskan bermain peran itu apa. Nah, bermain peran atau bahasa Inggrisnya itu biasanya dinamakan role playing adalah pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura. Nah, pura-pura ini artinya etok-etok, berarti dari peserta didik sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana peserta didik menirukan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik tokoh dalam cerita. Nah, seperti yang pernah kalian perankan ketika bermain peran pada bunga melati yang baik hati. Nah, yuk, kalau kemarin kalian masih membaca, kali ini coba yuk kita bikin sebuah video yang di dalamnya kalian benar-benar bermain peran, bukan membaca. Belajar pasti bisa. Pak Beni ulangi lagi, bermain peran itu adalah pembelajarannya di dalamnya terdapat perilaku pura-pura. Jadi etok-etok, pura-pura dari peserta didik sesuai dengan peran yang ditentukan. Jadi sesuai dengan peran yang ditentukan. Misalkan di situ tokoh A perannya adalah sabar. Jadi kamu berekspresi sabar. Kemudian berkatanya tidak terlalu membentak-bentak. Kemudian ada lagi peran si B cenderung pemarah. Kamu bicaranya dengan nada yang tinggi atau pemarah. Nah, seperti itu. Misalkan tokoh C mudah menangis, misalkan karakternya, jadi kamu juga harus memerankan menangis atau pura-pura menangis. Nah, seperti itu yang dinamakan bermain peran. Jadi ekspresi itu penting, ekspresi itu penting sekali dalam bermain peran. Penggunaan ekspresi yang tepat itu akan sangat mendukung bagaimana cerita itu diperankan dengan sangat baik, atau kalian pendengarnya atau penontonnya dapat menghayati peran yang kalian lakukan.
Nah, coba nanti ketika bermain peran, setlah atau settinglah latar di mana kira-kira ini dapat dilakukan. Jadi tidak di rumah, silahkan mencari tempat di mana di situ nanti ada kambing, kemudian orang sekampung datang, nah seperti itu, dicoba saja. Next. Nah, tujuan bermain peran. Bermain peran dapat menimbulkan pengalaman belajar seperti kemampuan kerjasama, komunikatif, mengeksplorasi perasaan-perasaan, sikap-sikap, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita yang diperankan. Nah, jadi bermain peran itu dapat menimbulkan pengalaman belajar. Artinya apa? Kamu dapat mengetahui, jadi tidak hanya mempelajari tapi dapat memperagakannya. Nah, itu namanya kamu dapat pengalaman belajar seperti kemampuan kerjasama. Kok kerjasama, Pak? Iya, bermain peran itu butuh yang namanya kerjasama dalam kelompok. Tidak bisa yang namanya bermain peran berkelompok tetapi kalian berdiri sendiri-sendiri, tidak bisa, Jadi harus benar-benar bekerja sama, didiskusikan dulu. Nah, itu termasuk kerjasama, dibicarakan dulu, kamu maunya peran yang mana, aku peran yang mana. Nah, itu harus klop, harus sesuai, Kemudian komunikatif itu apa? Artinya kamu harus banyak berkomunikasi dengan teman satu kelompoknya, jadi saling saut menyaut sesuai dengan timingnya, sesuai dengan waktunya. Misalkan si A bertanya, kemudian si B yang menjawab, bukan si C yang menjawab tapi si B yang menjawab. Nah, seperti itu butuh yang namanya komunikasi yang aktif atau komunikatif. Kemudian mengeksplorasi perasaan-perasaan. Nah, mengeksplorasi perasaan seperti perasaan sedih, menangis, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Itu nanti ada loh, ekspresi kecewa itu nanti ada. Kalau kesulitan silakan bertanya kepada orang tuamu, seperti apa tuh Bu ekspresi kecewa itu, seperti apa tuh Bu ekspresi marah itu, seperti apa tuh Bu ekspresi yang tertawa itu, dan juga sikap-sikap serta nilai-nilai yang terkandung dalam cerita yang akan diperankan. Nah, ini jangan lupa nanti ketika bermain peran gunakan intonasinya, intonasi yang tepat. Jadi tidak hanya sekedar membaca dan mengingat-ingat apa itu perannya, apa itu kata-katanya. Lanjut, tujuannya dari bermain peran itu apa, Pak? Nah, ini tujuannya adalah yang pertama, memberikan pengalaman nyata dari apa yang telah dipelajari. Jadi kamu benar-benar melakukan sesuatu dari apa yang telah kamu pelajari. Misalnya kamu membaca cerita ini, kemudian kamu memerankannya. Sebenarnya apa toh yang ada pada pesan apa toh yang ada pada cerita ini? Nah, mungkin dari nanti kamu bermain peran, kamu dapat mengetahui pesannya apa sebenarnya. Tidak hanya menebak-nebak, tapi kamu sudah benar-benar melakukan atau memerankan cerita tersebut. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan kepekaan terhadap masalah-masalah hubungan sosial. Menumbuhkan kepekaan terhadap masalah-masalah hubungan sosial. Jadi nanti ketika kamu menjumpai hal-hal tersebut pada cerita, pada keseharianmu, kamu bisa peka. Nah, peka artinya apa? Peka itu artinya kamu dapat mengambil langkah, mengambil sikap apabila terjadi hal-hal seperti itu di kehidupan nyata. Nah, itu namanya kepekaan. Yang ketiga adalah menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Kenapa bermain peran dapat menumbuhkan minat dan motivasi? Karena di dalam bermain peran ini kita tidak hanya belajar secara teori, tetapi kita juga mempraktekkannya. Biasanya anak yang kebanyakan teori itu nanti mudah bosan, makanya bermain peranlah dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu dapat mengusir rasa bosanmu ketika lelahmu ketika
belajar secara teori. Nah, yang keempat, memahami perasaan orang lain. Maksudnya memahami perasaan orang lain di sini adalah kamu dapat memahami perasaan dari masing-masing tokoh itu. Nah, apabila masing-masing tokoh itu nanti sikapnya ada pada kehidupan sehari-hari, kamu dapat memahami bagaimana perasaan orang-orang yang sudah kecewa terhadap anak gembala tersebut. Nah, itu adalah beberapa tujuan daripada bermain peran. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum masuk ke pembagian perannya. Nah, jika ada pertanyaan nanti silahkan kalian bertanya sama Pak Benny, boleh melalui via Japri boleh atau via grup juga boleh. Lanjut. Yuk kita bermain peran kisah anak gembala dan serigala. Nah, ketika memerankan ini Pak Benny ingatkan sekali lagi, kalau bisa diusahakan tidak bermain peran di rumah, tetapi settinglah latar itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin, supaya apa? Supaya ketika ada orang yang menonton itu senang melihatnya atau senang mendengarkannya. Nanti kalau hasilnya memang bagus, Pak Benny akan pilih dan Pak Benny akan upload di media sosial sekolah, di Facebook dan di Instagram. Nah, dari beberapa tokoh yang Pak Benny baca tadi di cerita kisah anak gembala dan serigala itu, ada beberapa peran yang harus diperankan. Yang pertama adalah sebagai narator. Kalau bisa sebagai narator ini nanti adalah salah satu dari orang tua kalian siapa yang bisa, yang mungkin waktunya longgar siapa, nanti dimintai tolong Bapak atau Ibu, tolong bantu saya Ibu dados narator, Ibu jadi naratornya atau Bapak jadi naratornya. Kemudian tuan anak gembala. Nah, ini siapa nanti yang menjadi tuan anak gembalanya? Silahkan ambil juga dari salah satu orang tua kalian. Ini hanya sedikit sekali kata-katanya ini nanti. Dipahami saja, mudah sekali itu. Kemudian yang ketiga adalah anak gembalanya adalah salah satu dari kalian. Ada orang kampung 1, orang kampung 2, dan orang kampung 3 juga salah satu dari kalian. Nah, ini pembagiannya peran yang ada pada kisah anak gembala dan serigala. Ini jelas sampai di sini ya. Sampai ini ya, saya jelas sekali nanti. Nah, next. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama anak gembala dan serigala, cerita atau dongeng anak gembala dan serigala. Naratornya ini, seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana. Apabila dia melihat serigala, dia teringat ucapan tuannya, tuan anak gembala. Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia berpura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya, "Ada serigala, tolong!" Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat, meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. "Di mana serigalanya? Di mana? Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang?" Kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini. Rupanya kamu menipu kami semua.
Nah, lanjut nggih. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, ada serigala. Tolong, serigala memakan domba. Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong. Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kau bohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu. Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Serigala, serigala, tolong, ada serigala, tolong, tolong. Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Dikutip dari sumber www.rumahdongeng.com. Nah, ini adalah beberapa cerita dari dongeng anak gembala, serigala dan anak gembala. Jadi seperti itu nggih nanti bagaimana nadanya, bagaimana intonasi suaranya, kemudian ekspresinya silakan diekspresikan nggih, bagaimana cara meminta tolong, bagaimana orang itu tiba-tiba meninggalkan pekerjaannya, berlari untuk menyelamatkan anak tersebut atau anak gembala tersebut. Nah, nggih. Paham nggih? Kalau perlu tuh yang anak gembala memakai capil, nanti malah bagus nanti ya ceritanya. Jadi terlihat benar-benar sebagai anak gembala nantinya. Ya, lanjut. Tentunya setelah kalian memperagakan kisah anak gembala dan serigala tadi, kalian dapat mengambil beberapa pesan atau pesan yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala. Nah, apa pesannya itu? Silakan kamu cari nggih. Mungkin salah satunya adalah jadi orang itu tidak boleh berbohong karena kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Itu salah satunya. Nanti yang lain silakan cari sendiri, ya. Dah dari Pak Benny penjelasan tentang bermain peran cukup sekian, nggih, dan terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar dari rumah. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, jaga jarak, dan jauhi kerumunan apabila tidak terlalu penting. Dan akhirnya Pak Benny akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.